2 kali atau 2 periode. 2 periode ini adalah untuk periode pertama, nanti masa penilaiannya 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Ini untuk periode yang pertama. PAK dari periode yang pertama ini, dari hasil PAK konversi yang periode pertama, yang Januari sampai dengan Juli 2023, meskipun dalam tanda kutip begitu ya, dalam tanda kutip sudah tidak berpengaruh lagi terhadap proses kenaikan jenjang dan kenaikan pangkatnya Bapak Ibu, tetapi ini adalah penting untuk tadi menjaga kesimultanan atau keberlanjutan penilaian kinerja Bapak Ibu, khususnya jabatan fungsional tentu harus mempunyai penetapan angka kredit. Nah, sehingga nanti setelah Bapak Ibu melakukan penetapan angka kredit konversi yang periode pertama, kemudian nanti sudah ditandatangani oleh atasannya masing-masing, nanti PAK tersebut yang akan disusulkan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Termasuk bagi Bapak Ibu yang periode kenaikan pangkatnya kemarin sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk periode Februari, nantinya PAK tersebut tetap akan disusulkan untuk perbaikan angka kredit kumulatifnya. Jadi kalau kemarin di SK kenaikan jenjang Bapak Ibu sudah muncul jumlah angka kredit, yang mana angka kredit tersebut adalah jumlah angka kredit yang masih hasil integrasi sampai dengan Desember 2022, maka nanti untuk di SK kenaikan pangkat Bapak Ibu yang akan terbit di tahun 2024 ini, jumlah angka kreditnya adalah jumlah angka kredit berdasarkan PAK konversi periode pertama tadi, yang mana jumlahnya adalah hasil akumulasi dari angka kredit integrasi ditambah dengan hasil konversi dari predikat SKP Bapak Ibu selama 7 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Jadi nantinya akan ada penambahan angka kredit di SK kenaikan pangkat Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan SK kenaikan pangkat, apakah itu di bulan Maret, apakah di bulan April, begitu ya. Nantinya Bapak Ibu diarahkan dan dipersilakan untuk mengajukan konversi di periode yang kedua. Periode kedua ini masih di tahun 2023, tapi masa penilaiannya sejak Bapak Ibu dilantik kenaikan jenjang, yaitu 24 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, adapun angka kredit yang diperoleh dari konversi yang periode kedua ini tidak akan digunakan lagi untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu yang tadi sudah diperoleh kenaikan pangkatnya. Artinya, angka kredit dari periode yang kedua ini itu adalah menjadi modal awal Bapak Ibu untuk nanti berproses ke tahap kenaikan pangkat berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu di 2024 ini mendapatkan kenaikan pangkat ke 3C misalkan dari ahli pertama ke ahli muda, maka yang tadi terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember, berarti selama berapa bulan? 5 bulan ya. Agustus sampai dengan Desember, itu nanti hasil konversi angka kreditnya adalah menjadi modal awal Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat dari 3C ke 3D. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang tahun ini naik pangkat ke 4A, berarti yang 5 bulannya itu nanti menjadi modal awal Bapak Ibu untuk naik pangkat dari 3A, dari 4A ke 4B. Begitu Bapak Ibu ya secara umum yang bisa kami sampaikan di awal penjelasan. Nah, kemudian secara teknis Bapak Ibu nanti bagaimana tata caranya? Saya izin share screen. Ya, Bapak Ibu, next slide. Kita melihat barangkali bisa ke yang slide pertamanya dulu, kita review dulu. Ya, next. Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan ini tentunya juga tidak terlepas dari dasar regulasi yang ada, begitu ya. Kita tahu dan Bapak Ibu juga saya kira sudah juga sempat membaca di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 pada pasal 10 ini disebutkan bahwa kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.
Selanjutnya di pasal 19 Peraturan BKN 3 disebutkan bahwa dalam hal pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu, barangkali nanti juga Bapak Ibu ada yang bertanya begitu ya, kenapa angka kredit saya di periode yang kedua nanti, yang tadi masa penilaiannya TMT kenaikan jenjang atau Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023, nanti tidak lagi terakumulasi dengan angka kredit terakhir yang Bapak Ibu peroleh, gitu ya. Kalau tadi bedanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan konversi angka kredit di periode yang pertama, yaitu Januari sampai dengan Juli 2023, nanti angka kredit yang muncul Bapak Ibu di PAK konversinya itu adalah masih terakumulasi dengan angka kredit hasil integrasi sebelumnya. Tapi ketika Bapak Ibu mengajukan konversi di periode kedua, yang masa penilaiannya Agustus sampai dengan Desember, nanti Bapak Ibu tidak lagi terakumulasi dengan angka kredit terakhir, melainkan hanya hasil konversi dari predikat SKP selama 5 bulan saja. Nah, itu barangkali nanti Bapak Ibu akan melihat hasil konversinya seperti itu, ada perbedaan begitu ya. Nah, ini karena memang ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu ketika Bapak Ibu mengalami kenaikan jenjang, maka kelebihan angka kreditnya tidak bisa lagi digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu naik pangkat di jenjang yang sama. Misalkan naik pangkat dari 3A ke 3B, 3C ke 3D, 4A ke 4B, 4B ke 4C begitu ya. Itu masih di jenjang jabatan fungsional yang sama. Maka nanti ketika Bapak Ibu mengajukan konversi angka kredit, itu masih akan terus terakumulasi dengan angka kredit dari hasil penetapan angka kredit yang terakhir Bapak Ibu miliki, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pejabat fungsional yang telah dilantik, ini sekali lagi fokusnya adalah kepada Bapak Ibu pejabat fungsional yang telah dilantik melalui kenaikan jabatan pada tanggal 24 Agustus 2023. Jadi mohon barangkali di sini ada Bapak Ibu yang mendapatkan share link atau barangkali broadcastnya yang dari BKD tapi di luar dari target sasaran, ini mohon Bapak Ibu jangan nanti jadi ikut-ikutan melakukan penyesuaian begitu ya, karena ini berbeda Bapak Ibu target sasarannya. Jadi sekali lagi adalah Bapak Ibu yang dilantik kenaikan jenjang 24 Agustus 2023. Ini Kepkumnya adalah 8212957. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa dicek lagi nih, gitu saya yang menjadi target sasaran atau bukan berdasarkan Kepkum yang 577 24 Agustus 2023 ini Bapak Ibu. Nah, lalu apa-apa saja tahapan yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan? Next, yang pertama ini nantinya adalah tugas pertama adalah ada di Bapak Ibu fasilitator atau admin e-fungsional perangkat daerah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membatalkan pengajuan konversi angka kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini waktu itu Bapak Ibu di pengumuman awal dari kami dari BKD, ini pengajuan konversi ini dilakukan memang dari Agustus dari TMT pelantikan sampai dengan 31 Desember. Tetapi secara sistem ini Bapak Ibu masih terakumulasi dengan angka kredit yang terakhir. Ini juga kami mendapatkan laporan gitu ya dari sebagian para pejabat pengelola kepegawaian. Ini di hasil pak konversi yang sudah naik jenjang ini masih terakumulasi dengan angka kredit yang sebelumnya. Nah, ini karena tadi kita juga sudah ada dasar hukumnya, maka kami lakukan penyesuaian lagi di aplikasi e-fungsionalnya, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu mengajukan pak konversi di periode kedua, yaitu Agustus sampai dengan Desember, nantinya tidak lagi akan terakumulasi dengan angka kredit terakhir. Nah, oleh karena itu, bagi yang kemarin Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan unit kerja perangkat daerah masing-masing sudah mengajukan konversi angka kredit periode kedua, yaitu TMT Agustus sampai dengan Desember 2023, ataupun mengajukan konversi secara gabungan begitu ya, dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, ini silakan dari sekarang bisa dihapus oleh Bapak Ibu fasilitator atau admin e-fungsional di perangkat daerahnya masing-masing.
gitu ya. Nah, sehingga nanti startnya akan berawal dari titik yang sama Bapak Ibu. Setelah dihapus oleh para admin atau fasilitator fungsional perangkat daerah masing-masing, nanti barulah Bapak Ibu pejabat fungsional mengajukan pak konversi periode yang pertama. Periode pertama untuk dari hasil predikat SKP tahun 2023 dengan masa penilaian 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu pejabat fungsionalnya masing-masing di akun e-fungsionalnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, pengajuan pak konversi yang periode pertama ini Bapak Ibu harus dilakukan oleh Bapak Ibu masing-masing. Ini paling lambat besok tanggal 31 Januari 2024. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi disampaikan oleh Ibu Tina dari tim kepangkatan bahwa memang timeline atau lini masa untuk kenaikan pangkat ini memang sangat-sangat terbatas untuk batas waktu pengusulannya. Nah, oleh karena itu, mohon Bapak Ibu juga nanti bantu sampaikan informasi ini kepada teman-teman yang lain, karena ini kurang lebih masih ada 50%-nya lagi atau sekitar 900 orang lagi begitu ya target sasaran penyesuaian dari konversi angka kredit ini yang tidak hadir bersama-sama kita. Nanti mohon Bapak Ibu juga ikut membantu menyampaikan informasi ini bahwa masing-masing pejabat fungsional harus mengajukan pak konversi periode pertama ini paling lambat besok di tanggal 31 Januari 2024. Nah, berikutnya Bapak Ibu, next, setelah Bapak Ibu nanti mengajukan, maka ini nanti usulannya akan masuk ke fasilitator atau admin e-fungsional di perangkat daerahnya masing-masing. Dan ini mohon agar Bapak Ibu fasilitator atau admin e-fungsional perangkat daerah juga bisa menyegerakan proses verifikasi dan validasinya, dan juga agar mengingatkan para atasan langsungnya masing-masing agar proses sampai dengan TTE oleh pejabat penilai atau atasan langsung ini diselesaikan sampai dengan tanggal 5 Februari 2024. Ini agar tidak menghambat nanti proses kenaikan pangkat yang di periode April 2024, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini mohon Bapak Ibu yang menjadi admin atau fasil dari perangkat daerah dan juga bantu untuk mengingatkan atasan langsungnya masing-masing agar proses verifikasi, validasi, persetujuan sampai dengan TTE ini selesai paling lambat 5 Februari 2024 bagi Bapak Ibu pejabat fungsional yang akan naik pangkat di periode April, termasuk Bapak Ibu yang sudah naik jenjang di Agustus 2023, karena kan kita ingin mengakselerasi di periode kenaikan pangkat yang terdekat Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama mengupayakan, mengikhtiarkan agar bisa lancar di kenaikan pangkat periode April 2024 itu, proses perbaikan dan penyesuaian pak konversinya ini diharapkan selesai sampai dengan TTE paling lambat 5 Februari 2024. Nah, setelah selesai TTE, Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu memonitor progres kenaikan pangkatnya Bapak Ibu masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah terusulkan di periode Februari, ini barangkali tidak lama lagi juga proses kenaikan pangkatnya akan selesai, begitu ya. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang pengajuan kenaikan pangkatnya adalah diperuntukkan di periode April, ini kemungkinan di bulan Maret mungkin atau di bulan April ya, nanti Bu Tina bisa menambahkan, ini nanti proses kenaikan pangkatnya bisa terupdate di siap jabarnya masing-masing. Meskipun barangkali si SK kenaikan pangkatnya belum sampai ke tangan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Belum sampai ke tangan Bapak Ibu para pejabat fungsionalnya masing-masing, tetapi proses updating di siap jabarnya Bapak Ibu ini bisa lebih cepat daripada diterimanya SK kenaikan pangkat. Nah, setelah Bapak Ibu melihat siap jabarnya ternyata pangkatnya sudah terupdate dengan pangkat yang baru, nah ini Bapak Ibu masuk ke tahap pengajuan pak konversi yang periode kedua dengan masa penilaian TMT kenaikan jenjang yaitu 24 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi penekanannya Bapak Ibu
pengajuan konversi periode kedua ini dilakukan oleh Bapak Ibu setelah pangkat Bapak Ibu berubah di siap jabarnya masing-masing. Setelah Bapak Ibu mendapatkan perubahan kenaikan pangkat, begitu ya, ini baru bisa dilakukan pengajuan konversi periode keduanya. Kenapa harus menunggu perubahan kenaikan pangkat, Bapak Ibu? Karena kalau usulan konversi periode keduanya dilakukan sebelum pangkat Bapak Ibunya berubah, sebelum update pangkatnya, maka nanti di pak konversi hasil yang sudah Bapak Ibu ajukan, yang pak konversi periode kedua, itu nanti akan terjadi error, ketidaksesuaian Bapak Ibu, karena antara pangkat dengan jenjang jabatannya saat ini tidak sesuai. Saat ini jenjang Bapak Ibu sudah lebih tinggi, tetapi pangkatnya masih berada di jenjang yang satu tingkat lebih rendah. Nah, jadi adanya ketidaksesuaian antara pangkat dan jenjang ini nanti berdampak pada ketidaksesuaian hasil angka kredit di PAK konversi periode keduanya. Nah, jadi nanti mohon Bapak Ibu bersabar menunggu data pangkat Bapak Ibu di siap jabarnya terupdate terlebih dahulu begitu ya. Barulah nanti Bapak Ibu mengajukan pak konversi untuk periode kedua dengan masa penilaian 24 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tina, Bapak Ibu, bahwa angka kredit kumulatif dari hasil konversi periode pertama yang tadi tahun 2023 masa penilaian Januari sampai dengan Juli, ini nantinya akan dicantumkan dalam SK kenaikan pangkat tahun 2024, baik yang di periode Februari sampai dengan Desember nanti, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan angka kredit hasil konversi periode kedua yang tadi dari TMT kenaikan jenjang Agustus sampai dengan Desember, ini nantinya tidak akan masuk ke dalam SK kenaikan pangkat 2024, melainkan nanti akan Bapak Ibu bawa untuk modal di kenaikan pangkat yang berikutnya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, next slide Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagaimana secara teknis tata caranya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengajukan PAK konversi, begitu ya, ini tahapannya tidak terlalu jauh berbeda. Next. Ya, ini langsung saja kita masuk ke yang slide berikutnya. Nah, ini tadi barangkali Bapak Ibu yang fasil perangkat daerah gitu ya, belum pernah melakukan penolakan atau penghapusan, ini sudah ditambahkan di akun fasil perangkat daerahnya masing-masing. Di sini ada tombol hapus. Nanti yang Bapak Ibu pilih khusus untuk penyesuaian pak konversi yang 1863 orang ini, langsung Bapak Ibu pilih tombol hapus saja. Jangan tombol tolak begitu ya, tombol hapus saja. Dan ini untuk seluruh status yang sudah berproses. Baik itu barangkali yang masih draft atau barangkali yang sudah kalau yang sudah diajukan tuh new ya. Yang sudah new berarti posisinya sedang menunggu verbal dari fasil OPD, atau yang sudah berstatus nilai artinya ini sudah berada di atasan langsung, atau yang sudah sidebar berarti sudah disetujui oleh atasan langsung menunggu TTE atasan, atau yang sudah sign atau ini artinya sudah ditandatangani oleh atasannya. Nah, ini untuk seluruh status pengajuan, ini silakan Bapak Ibu fasil perangkat daerah memilih tombol hapus gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu para pejabat fungsionalnya, ini seperti biasa silakan Bapak Ibu login ke e-fungsional gitu ya, dengan mencantumkan username dan password sesuai dengan siap jabarnya masing-masing. Bapak Ibu boleh langsung masuk ke link yang shortcut seperti ini. Jadi ke siap jabar ditambah /JFT, ini langsung akan shortcut masuk ke seperti ini, username dan passwordnya sesuai dengan siap jabar. Atau juga Bapak Ibu bisa masuk ke siap jabar seperti biasa, kemudian memilih layanan kepegawaian lalu ke e-fungsional dengan password dan username sesuai dengan siap jabar. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika sudah masuk, silakan Bapak Ibu pilih di menu konversi angka kredit begitu ya. Kemudian nanti akan ada buat pengajuan. Nah, kalau misalkan di dashboard Bapak Ibu, di dashboard yang ini masih ada histori pengajuan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu klik buat pengajuan, sebaiknya Bapak Ibu langsung menghubungi fasilitator perangkat daerahnya masing-masing terlebih dahulu atau admin e-fungsionalnya
meminta agar usulan Bapak Ibu sebelumnya tadi dihapus terlebih dahulu. Karena seharusnya Bapak Ibu ketika pengajuan periode yang pertama yang Januari sampai dengan Juli, ini adalah start awal Bapak Ibu pengajuan konversi. Jadi seharusnya tidak ada histori yang pengajuan yang sebelumnya, apapun itu statusnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dashboard yang ini, di tampilan ini ada histori pengajuan Bapak Ibu yang sebelumnya, ini silakan minta ke fasilitator perangkat daerahnya atau ke admin fungsionalnya untuk dihapus dulu. Supaya nanti dashboardnya bersih seperti ini Bapak Ibu. Di sini catatannya di sebelah kiri ada tidak ada data ya. Tertulis tidak ada data, nah artinya Bapak Ibu ini sudah clear dan bisa lanjut ke proses buat pengajuan. Setelah klik buat pengajuan, Bapak Ibu nanti akan masuk ke dashboard seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kami kemarin mencermati masih ada kesalahpahaman dari para pejabat fungsional ketika di sini melihat ada kolom NIP dan nama pegawai, begitu ya. Nah, di sini yang kami tunjuk dengan kursor, di sini ada NIP gitu ya, dan nama pegawai. Ini kemarin Bapak Ibu pejabat fungsional ada yang mengisi dengan NIP-nya masing-masing. Nah, ini seharusnya bukan NIP-nya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini sudah tidak perlu lagi menginput NIP diri sendiri. Nah, adapun NIP yang ada kolomnya di sini ini adalah diperuntukkan jika data atasan yang ada di bagian atas, Bapak Ibu, di sini kan udah ada atasan SKP ya, Bapak Ibu, NIP-nya sekian, kemudian nama atasan sesuai dengan SKP-nya siapa. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan konversi, atasan Bapak Ibu sudah berubah, barangkali karena beliau pensiun, meninggal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berarti kan atasannya sudah berubah, nanti yang akan menandatangani PAK Bapak Ibu. Nah, maka barulah Bapak Ibu mengisi NIP dengan atasan yang baru di kolom NIP yang kosong itu, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, NIP yang kosong itu tidak diperuntukkan bagi NIP Bapak Ibu, melainkan jika perlu dilakukan perubahan nama atasan. Jadi yang di SKP-nya sudah bukan lagi atasan Bapak Ibu, maka atasan yang baru NIP-nya adalah diisi di kolom NIP yang kosong, kemudian Bapak Ibu nanti bisa klik search, nanti akan otomatis muncul nama atasan Bapak Ibu yang seharusnya yang baru tadi. Nah, kemudian begitu juga dengan kolom yang di bawahnya Bapak Ibu. Ini adalah untuk penyesuaian ketika atasan Bapak Ibu misalkan sudah tidak ada lagi ataupun sedang posisinya dijabat oleh PLT. Nah, di baris yang sebelah atasnya ini jabatan yang sebelumnya atau jabatan pejabat penilai yang sebelumnya, misalkan kepala seksi penunjang medis. Nah, ternyata misalkan atasannya Bapak Ibu sekarang sedang dijabat oleh PLT misalkan gitu ya. Nah, maka silakan isi PLT-nya sebagai apa? Misalkan PLT sekretaris misalkan. Atau misalkan PLT kepala bidang apa gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan nomenklatur jabatan PLT atasan Bapak Ibunya. Nah, kemudian ini mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu, karena ini adalah usulan awal Bapak Ibu untuk periode konversi yang periode pertama begitu ya. Di periode mulai dan periode akhir ini mohon diperhatikan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan template yang sudah kita sajikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk periode mulainya diisi 1 Januari 2023, kemudian periode akhirnya diisi 31 Juli 2023. Nah, adapun untuk tanggal ditetapkannya Bapak Ibu ini silahkan bisa disesuaikan dengan nomor PAK yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, nomornya yang mana Pak? Karena kemarin kami misalkan sudah mendapatkan nomor digunakan untuk pengajuan PAK yang kemudian sudah dihapus. Apakah itu bisa digunakan lagi atau kami harus menggunakan nomor yang baru? Prinsipnya Bapak Ibu, nomor yang kemarin itu masih bisa digunakan, akan tetapi ketika status pengajuan yang kemarin Bapak Ibu sudah sidebar atau sudah tertandatangani oleh atasannya, maka jika akan menggunakan nomor yang sama, nomor yang kemarin, itu perlu dimodifikasi sedikit saja Bapak Ibu. Misalkan di ujung nomornya itu ditambahkan tanda titik gitu. Cukup ditambahkan satu tanda titik di ujungnya, supaya nanti ketika masuk lagi ke sidebar tidak mendeteksi bahwa nomor ini adalah nomor yang sudah pernah digunakan. Itu trik saja Bapak Ibu gitu ya.
Kalau misalkan Bapak Ibu saya mau pakai nomor baru saja ya silahkan gitu ya. Itu diatur oleh Bapak Ibu sekalian dengan para pengelola naskah dinas atau penomoran di unit kerjanya masing-masing. Tapi prinsipnya nomor yang kemarin, karena dokumennya itu kemarin dihapus artinya dibatalkan, maka nomornya bisa digunakan lagi dengan catatan ditambahkan satu tanda baca, misalkan titik saja di ujung nomornya, dan itu insya Allah nanti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, artinya untuk tanggal ditetapkannya pun masih bisa disesuaikan dengan tanggal nomor PAK yang kemarin sudah digunakan dan sekarang akan digunakan lagi begitu ya. Tapi kalau status yang terakhir itu masih draft atau new begitu ya, atau nilai, statusnya nilai, tiga status itu, maka itu nomornya masih bisa digunakan tanpa harus ditambahkan tanda titik tadi begitu ya. Masih bisa digunakan Bapak Ibu karena itu nanti belum akan terdeteksi ke Sidebar karena belum terkirim ke Sidebar. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu setelah mengisi periode mulai, tadi ya periode akhir dan tanggal ditetapkan, untuk nomornya juga diisi, tadi sebagaimana penjelasan yang sudah saya sampaikan. Dan untuk pengajuan periode pertama ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai ijazah yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya, dan sudah, dan belum dipergunakan untuk kepentingan kepegawaian apapun, belum pernah digunakan untuk kenaikan pangkat, belum pernah dinilaikan di PAK, begitu ya. Nah, ini kami sarankan di pertanyaan yang apakah Anda mempunyai atau memperoleh ijazah, ini Bapak Ibu memilih tidak terlebih dahulu. Memilih tidak terlebih dahulu, kenapa? Karena berapapun angka kredit yang Bapak Ibu peroleh dari PAK yang periode pertama ini, meskipun nantinya Bapak Ibu tercantum di SK kenaikan pangkatnya, tetapi tidak akan bisa dilanjutkan untuk kebutuhan kenaikan pangkat berikutnya tadi ya, karena sudah ada aturannya bahwa itu tidak diakumulasikan lagi. Nah, maka kami sarankan agar ijazahnya nanti diklaimkannya adalah di pengajuan periode yang kedua saja Bapak Ibu. Gitu ya, supaya nanti kalau diajukan di periode kedua, maka nilai dari ijazahnya itu bermanfaat untuk menambah kebutuhan kenaikan pangkat yang berikutnya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi ini, silakan klik submit. Selanjutnya akan masuk ke dashboard seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau ngecek lagi diklik tombol detail begitu ya. Barangkali tadi Bapak Ibu mau memastikan apakah masa penilaiannya sudah betul 1 Januari sampai dengan 31 Juli begitu ya. Atau misalkan nomornya sudah betul, tanggal penetapannya sudah betul atau belum. Nah, di sini ada 3 kotak warna orange ini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik detail akan muncul, silakan diklik satu persatu. Ini nanti akan terlihat form yang ke-1, form kedua, dan form yang ketiga Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, silakan nanti Bapak Ibu kembali lagi ke dashboard yang tadi dan kemudian klik kirim Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu diklik kirim, mudah-mudahan kalau persyaratannya sudah lengkap, biasanya ini yang persyaratan gagal ini karena yang mengajukan klaim ijazah ya, tetapi misalkan belum ada pencantuman gelarnya, ijazah terakhirnya belum terupload dan lain sebagainya, ada 4 persyaratan untuk yang klaim ijazah. Kalau tidak mengklaim ijazah, cukup PAK integrasinya atau PAK terakhirnya sudah terupload ke Siap Jabar, ini insya Allah pengajuannya akan berhasil. Seperti yang hijau di bawah ini, pengajuan berhasil, dan artinya ini tugas Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional sampai dengan proses klik kirim ini sudah selesai, dan nanti pengajuannya akan beralih ke akun fasilitator atau admin yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini kami sengaja tuangkan di bagian bawah yang berwarna merah. Ini untuk pengajuan PAK konversi periode pertama agar dilakukan oleh masing-masing maksimal besok Bapak Ibu 31 Januari 2024. Mudah saja kan Bapak Ibu ya, tadi saya kira tidak akan sampai 5 menit Bapak Ibu mengambil waktu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengajukan PAK konversi periode pertama. Selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah diajukan, tadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja prosesnya begitu ya. Silakan mengingatkan fasilitator perangkat daerahnya, mengingatkan atasan langsungnya agar segera juga disetujui dan ditandatangani supaya nanti
hasil PAK konversi periode pertamanya masuk ke akun siap jabarnya masing-masing Bapak Ibu secara otomatis tanpa harus diupload lagi secara manual. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan PAK konversi periode pertama, Bapak Ibu juga secara simultan silakan mengecek updating kenaikan pangkatnya Bapak Ibu. Bisa dilihat di akun siap jabar Bapak Ibu di menu data pribadi ya. Ini di sini ada data-data di bagian bawah itu ada golongan awal dan golongan akhir. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan perubahan kenaikan pangkat, maka di situ akan muncul pangkat barunya Bapak Ibu di bagian baris golongan akhir Bapak Ibu. Misalkan kalau naik pangkatnya dari 3B ke 3C, maka di situ akan muncul 3C pangkat penata begitu ya. Dan nanti TMT-nya di situ akan muncul 1 April 2024 atau barangkali 1 Februari 2024 gitu. Nah, setelah di sini Bapak Ibu terlihat updatingnya sudah ada, nantinya Bapak Ibu masuk ke pengajuan yang periode kedua. Pada prinsipnya Bapak Ibu, tahapan dan tata cara pengajuan PAK konversi periode kedua ini tidak ada bedanya dengan periode yang pertama tadi. Nah, tadi mulai dari Bapak Ibu login begitu ya, kemudian masuk ke buat pengajuan, kemudian nah, catatannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di sini mengklik buat pengajuan begitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan tadi proses yang pertama dulu. Jadi kalau usulan Bapak Ibu yang periode pertama belum selesai sampai dengan TTE, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan PAK konversi yang periode kedua, gitu ya. Jadi makanya tadi penting agar sampai dengan tanggal 5 Februari itu pengajuannya sudah selesai sampai dengan TTE. Supaya kalau nanti ada updating kenaikan pangkat, terutama yang periode Februari, ini dalam waktu dekat saya kira sudah akan terupdate pangkatnya, maka Bapak Ibu tidak perlu menunggu lama lagi untuk membuat pengajuan periode yang kedua, begitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu buat pengajuan lagi seperti tadi, lanjut lagi ke pengisian data. Nah, yang mohon diperhatikan Bapak Ibu, untuk periode yang kedua nanti diisinya masa penilaiannya adalah untuk periode mulainya dari 24 Agustus 2023, ini sesuai dengan TMT jenjang Bapak Ibu yang baru, dan akhirnya adalah di 31 Desember 2023. Sehingga Bapak Ibu secara akumulasi, Bapak Ibu tidak ada kekosongan penilaian kinerja. Dari Januari sampai dengan Desember 2023, ini Bapak Ibu mendapatkan penilaian kinerja dan mendapatkan angka kredit dari predikat kinerja atau SKP tahun 2023. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengisi periode mulai periode akhir, nah, bagi tadi yang Bapak Ibu mempunyai ijazah lebih tinggi, di sini boleh memilih ya di sini. Supaya tadi nilainya bisa Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat gitu ya. Tidak hangus, bukan hangus ya, sebetulnya tidak berakhir di setelah Bapak Ibu naik pangkat yang di 2024-nya gitu ya. Nanti angka kredit dari klaim pendidikan ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya, yang memenuhi syaratnya juga, silakan di sini bisa memilih ya di sini. Kalau Pak, saya punya ijazah tapi SK pencantuman gelarnya belum terbit, gimana? Ya ditunda aja dulu Bapak Ibu. Tidak perlu di sini mengisi ya, karena meskipun Bapak Ibu mengisi ya, nanti pengajuannya akan gagal ketika SK pencantuman gelar Bapak Ibunya juga belum terbit dan belum Bapak Ibu upload di Siap Jabar gitu ya. Jadi ditunda saja dulu. Lalu kapan Pak saya bisa mengajukan klaim dari ijazah? Bisa nanti ketika Bapak Ibu mengajukan konversi di periode berikutnya. Barangkali kalau nanti periodisasi kinerjanya bisa per semester, berarti Bapak Ibu bisa mengajukan lagi konversi dari ijazah setelah semester 1 selesai. Berarti di sekitar bulan Juli gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti periodisasi kinerjanya tetap 1 tahun, berarti nanti Bapak Ibu ijazahnya bisa diklaimkan di pengajuan konversi di Januari 2025. Pada intinya, ijazah Bapak Ibu bisa digunakan sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, setelah nanti Bapak Ibu klik submit, akan masuk lagi ke dashboard seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek lagi, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik kirim, kalau berhasil nanti akan muncul notifikasi pengajuan konversi berhasil kirim. Kalau gagal nanti silakan Bapak Ibu cek lagi apa nih yang kurang, apa nih yang belum sesuai gitu ya.
Kemudian setelah ini tugas Bapak Ibu juga sudah selesai, begitu ya. Artinya Bapak Ibu pejabat fungsional tinggal menunggu proses verifikasi, validasi, persetujuan atasan sampai dengan TTE untuk pengajuan konversi yang periode kedua ini. Jadi Bapak Ibu yang pejabat fungsional sudah cukup sampai dengan di sini untuk pengajuan konversi periode kedua, dan selanjutnya nanti untuk admin atau fasil perangkat daerah akan melakukan verifikasi validasi, atasan juga akan melihat, kalau disetujui nanti akan masuk ke tahap TTE dan seterusnya sampai dengan nanti PAK konversi periode keduanya juga jika sudah TTE akan otomatis tersimpan lagi di akun siap jabarnya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pejabat fungsional juga selain bisa memonitor di menu tracking sejauh mana usulannya sudah berproses. Ketika statusnya sudah sign, sudah tertandatangani atasan, silakan Bapak Ibu juga bisa ngecek di menu angka kredit siap jabarnya masing-masing. Apakah PAK konversinya sudah tersimpan atau belum di siap jabarnya Bapak Ibu masing-masing begitu ya. Sehingga nantinya ke depan ketika dibutuhkan pak konversi baik itu untuk kenaikan jenjang lagi, untuk kenaikan pangkat dan kebutuhan-kebutuhan kepegawaian lain, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari gitu ya, karena sudah tadi diharapkan tersimpan di siap jabarnya secara otomatis. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian secara umum, alur, kemudian juga secara teknis tata cara untuk penyesuaian pak konversi. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pejabat fungsional menyegerakan pengajuan konversi terutama untuk yang periode pertamanya dulu. Karena kalau untuk periode pertama ini nantinya akan digunakan untuk kenaikan pangkat yang sekarang nih, yang dalam waktu dekat. Kalau untuk yang periode kedua, nanti Bapak Ibu menunggu dulu pangkat Bapak Ibunya terupdate di Siap Jabar, barulah nanti Bapak Ibu mengajukan pak konversi yang periode kedua. Begitu ya. Dan kalau periode kedua tidak dikejar waktu, tetapi memang harus selesai sebelum nanti habis yang semester pertama Bapak Ibu, atau sebelum nanti akan datang lagi periode konversi yang untuk tahun 2024 dari SKP 2024 gitu ya. Jadi pada intinya setelah nanti pangkat Bapak Ibu terupdate di siap jabarnya, jangan menunggu lagi, silakan juga segera usulkan yang periode konversi yang kedua, periode keduanya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya kira dari kami bisa dicukupkan sekian untuk penjelasan baik secara umum maupun secara teknis. Jika ada di antara Bapak Ibu yang masih akan ada yang ditanyakan, disilakan, barangkali nanti bisa dikondisikan oleh Ibu MC. Untuk sementara saya kembalikan ke Ibu Sali.